ya. Jadi kayak petinju tadi udah goyang kebanyakan utang kena jab 13 bulan. Terjadi krisis karena sederhana, bankir asing lihat, loh Sinarmas Group aja nomor 2 rontok, apalagi yang lain-lain. Akibatnya datang bankir-bankir asing tagih event kepada perusahaan yang bagus, bayar cepat. Saudara-saudara, hari ini gagal bayarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan inisiatif ini karena hari ini banyak orang takut ngapa-ngapain, bukan hanya takut sama corona, takut sama tukang bohong, takut sama apa gitu, ya kan? PNS takut, apa takut. Jadi saya salut sama saudara anggota DPR Bung Komodor Rahman ambil inisiatif ini dan kawan-kawan dari kami, karena memang dalam suasana serba ketakutan ini kita justru harus makin berani. Harus dibalik logikanya. Kalau semua orang berani, kita nggak perlu terlalu berani. Tapi mumpung semua orang ketakutan, kita harus lebih berani kok. 2 tahun sebelum krisis ekonomi 97-98, kami keluarkan laporan bulan Oktober 96, 2 tahun sebelumnya, bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang besar. Ada angka-angkanya, ada reportnya, dan kejadian. Dan akibat krisis ekonomi itu terjadi perubahan politik. Memang kalau krisis ekonomi besar, biasanya terjadi perubahan politik. Bung Karno, Pak Harto, ya, dan kalau nggak hati-hati, sebentar lagi terjadi perubahan politik di Indonesia. Bulan Oktober 97, saya diundang di Seskogak Agri di Bandung, ada 200 jenderal dan kolonel. Kebetulan pada waktu itu saya penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya gambarkan Indonesia pada waktu itu bagaikan bola kaca yang sudah retak, karena bakal ada krisis besar tahun 98, kemudian bakal ada kesulitan pangan kuartal kedua tahun 98. Rizal Ramli tukang ngeramalin, tapi persis kejadian sendiri, kita pun nggak siap. Kuartal kedua 98 saya ditelepon sama pembantu di rumah, Pak, di supermarket nggak ada beras, Pak. Kita ternyata nggak siap-siap. Ya, saya perintahkan untuk beli beras 1 truk bagi kawan sama keluarga buat stok 3 bulan. Yang ketiga, pada waktu itu Amerika sudah putuskan bahwa Pak Harto udahlah, jangan diterusin gitu, dengan mengirim Vice President model ke Jakarta. Yang terakhir, teman-teman pro demokrasi udah nggak betah lah Pak Harto 32 tahun. Pak Harto kepilih bulan Maret, bulan Mei udah selesai. Hanya butuh waktu nggak lama-lama amat, tanggal 1 Mei sampai 22 Mei Pak Harto selesai. Bukan karena yang oposisi hebat, bukan karena ada tokoh-tokoh hebat, bukan. Karena krisis itu sendiri, kondisi objektif itu sendiri mendorong harus ada perubahan. Nah, blunder terbesar pada waktu itu dilakukan oleh IMF. Saya diundang 26 April 98 ke suite di Hyatt
Dr. Hubert Ness mau ketemu, saya ajak satu teman, dia bilang, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintahan Soeharto untuk naikin BBM. What do you think? Bagaimana menurut Anda? Saya katakan sebagai ekonom, saya mengerti semua alasan kenapa BBM harus dinaikkan. Tapi jangan, karena kondisinya udah panas. Dr. Hubert Ness sombong sekali. Dia katakan, Dr. Ramli, Anda berlebih-lebihan. Setiap pagi saya pakai celana pendek, jogging outfit, saya jogging di kebun kacang, daerah miskin di belakang kebun di Grand Hyatt. Dan saya lihat orang Indonesia senyum semua. Saya dalam hati marah, orang Indonesia nggak sarapan pagi, nggak makan siang, pengangguran, lihat bule, pas senyum pasti senyum balik. Saya katakan sama Dr. Ness, Dr. Ness, I don't want to argue with you, just take a note of what I said. Tanggal 1 Mei 98, pemerintah Soeharto naikin BBM 72%, minyak tanah 40%. Besoknya tanggal 2 terjadi demonstrasi besar-besaran di kampusnya Bung Kampus Rama, kampus UMI di Makassar. Memang yang paling bandel di Makassar itu UMI, bukan Unhas. Ya, rame macam-macam, bakar. Medan seminggu kemudian, Surabaya cuma 3 hari, masuk Solo, Solo hancur, seminggu kemudian masuk Jakarta, Jakarta hancur, dan akhirnya Soeharto turun. Waktunya nggak lama, 1 Mei sampai 21 Mei. Sampai akhir April, semua elit Indonesia, militer, kalangan politik, bisnis, media, nggak ada yang percaya Soeharto bakal jatuh. Soeharto baru dipilih, kuat kok jatuh gitu loh. Nah, kayaknya ini bakal dimulai di UMI lagi. Kayaknya. Nah, hari ini apa yang terjadi? Ada 5 balon atau bubble dalam bidang ekonomi. Satu bubble yang pertama, bubble makroekonomi. Semua indikator makroekonomi merosot dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Tadi Anthony udah jelaskan. Primary balance, current account deficit, tax ratio paling rendah, dan sebagainya. Dengan kondisi begitu, harusnya rupiah merosot lebih dalam, minimal sampai 16.000 perak. Tapi tidak terjadi karena didoping, diberikan suntikan intervensi dolar hasil minjem. Seperti tadi Anthony lihat kan, akhir tahun, awal tahun minjem dolarnya banyak banget di luar keperluan dengan bunga lebih tinggi. Itulah yang dipakai intervensi daripada dolar sehingga kelihatan menguat. Saya ingat sebelum pemilihan gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia di DPR, Saudara Peri Waluyo, gubernur BI yang sekarang, dia datang ke rumah, ya, karena takut di fit and proper. Nanti kan pasti RR yang fit and proper di DPR kan begitu ceritanya. Dia minta akses apa? Saya bilang, Pak Peri, tahun depan ini bakal susah. Tidak bisa hanya pakai intervensi moneter. Itu kayak buang garam ke laut. Harus ada reformasi, perubahan, terobosan di sektor real dan fiskal. Itu memang bukan wilayahnya Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Tapi Pak Peri harus berani ngomong di dalam, ngomong sama Jokowi, ngomong sama siapa, supaya kalau hanya pakai engine moneter, ini timpang, costly, buntutnya biayanya makin mahal di masanya akan datang.
pada waktu itu sih Pak Peri seperti biasa lah mau dipilih, jadi janji dia Pak. Tapi saya dengar dia kagak ada berani-berani itu di dalam kabinet ya. Jadi tidak aneh walaupun di beberapa minggu yang lalu 100 triliun itu nggak ada artinya. Ya, bayangin Fed aja, berapa kemarin Fed intervensinya? 102 triliun. Hah? 102 triliun. 102 triliun. Cuman sejam doang manfaatnya. Habis itu anjlok lagi. Bapak Ibu ingat nggak tahun 98? Rupiah anjlok, Bank Indonesia selalu intervensi menjelang sore. Dolar turun. Besok pagi ibu-ibu udah ngantri semua di itu foreign exchange shop, modal $2.000, modal $3.000, beli. Jam 12, jam 1 jual lagi. Dapat untung $1.000 perak per dolar, kadang-kadang lebih, ya kan? Itu pekerjaan paling enak tuh pada waktu itu, ibu-ibu. Ya suruh pembantunya ngantri, beli gitu. Nah, ini memang suasananya kritis. Kembali kalau doping, Sandi ini atlet luar biasa, tiap hari lari. Kalau dia besok ikut 3 pertandingan, 2 yang pertama dia didoping, Sandi pasti menang. Di doping yang ketiga jantungnya copot. Ekonomi juga sama prinsipnya. Nah, yang kedua adalah gagal bayar. Krisis tahun 98 karena Indonesia udah kebanyakan utang, over leverage. Jadi kayak petinju itu udah begini nih, udah goyang. Ya, kena jab oleh Sinarmas Group yang bisnisnya bagus banget pada waktu itu, ekspor oriented, paper, sawit, tapi terlalu ambisius. Tahun 96 pinjem mengeluarkan bond senilai $13 miliar dari 60 institusi internasional. 97 gagal bayar. Ya, jadi kayak petinju tadi udah goyang kebanyakan utang kena jab 13 bulan. Terjadi krisis karena sederhana, bankir asing lihat, loh, Sinarmas Group aja nomor 2 rontok, apalagi yang lain-lain. Akibatnya datang bankir-bankir asing tagih even kepada perusahaan yang bagus, bayar percepat atau segera. Saudara-saudara, hari ini gagal bayarnya itu Asabri, Jiwasraya, total 33 triliun, reksadana, Yayasan Dana Pensiun, perkiraan kami konservatif 150 triliun atau $10 billion. Jadi utangnya jauh lebih banyak dari tahun 98. BUMN dan pemerintah kena jab $10 miliar. Kejadian. Yang ketiga adalah